Indonesia, negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, menghadapi tantangan serius akibat pembangunan yang memicu fragmentasi ekosistem dan penurunan kualitas lingkungan. Pendekatan sektoral yang terpisah tidak lagi memadai dalam menghadapi kompleksitas tantangan kewilayahan yang lintas bidang. Untuk itu, pendekatan terpadu antara darat dan laut menjadi kunci dalam menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mendorong transformasi menuju pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab. Proyek Solusi atau Solution for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia hadir untuk menerapkan pengelolaan bentang alam terpadu di 3 wilayah percontohan, yakni Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah. Fokus kegiatan Solusi mencakup Kabupaten Kebumen, Banyumas, dan Cilacap di Jawa Tengah, Kabupaten Parigi Mutong, Donggala, Sigi, dan Kota Palu di Sulawesi Tengah, serta Kabupaten Belitung dan Belitung Timur di Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu langkah strategis yang dilakukan Solusi dalam pengembangan kelembagaan yang terpadu adalah pembentukan kelompok kerja atau Pokja bentang alam darat dan laut di 3 provinsi yang dikenal sebagai Pokja Solusi. Pembentukan Pokja ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menghasilkan intervensi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti peningkatan produktivitas lahan dan perlindungan ekosistem pesisir yang mendukung penghidupan berkelanjutan. Pembentukan Pokja diawali dengan serangkaian pertemuan dan diskusi kelompok terpumpun atau FGD di tingkat kabupaten maupun provinsi pada Maret hingga Desember 2024. Pertemuan ini melibatkan pemerintah daerah, komunitas, kelompok masyarakat, sektor swasta, dan akademisi dengan fokus pada identifikasi isu strategis seperti degradasi lahan, kerusakan pesisir, dan tata kelola sumber daya alam. Ini merupakan kegiatan yang mungkin sangat bagus, jadi membuka atau mendapatkan informasi yang cukup banyak tentang kegiatan LAS ini. Penanganan landscape darat laut itu multi sektor dan multi wilayah. Jadi dari permasalahan atau keadaan di Kebumen sendiri itu bisa diakibatkan oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Kemudian ada isu strategis. Ya, saya kira semua pihak yang diundang sudah hadir gitu ya, dari perangkat daerah, kemudian juga tadi melibatkan forum kelompok kerja dari Belitung dan Belitung Timur, lalu hadir juga dari akademisi, lalu instansi vertikal yang terkait dengan konteks perencanaan tata ruang darat dan laut ini sudah cukup hadir. Namun saya kira nanti ada beberapa pihak lain yang bisa juga kita ajak gitu ya untuk menyempurnakan maupun menyampaikan gagasannya gitu. Iya, sangat membantu. Jadi dari beberapa kali pertemuan kita sudah semakin jelas, sudah semakin terarah ke depannya itu apa yang akan ditindaklanjuti. Pokja Solusi dibentuk secara partisipatif dengan mengedepankan keterlibatan berbagai pihak dalam setiap tahap pengelolaan bentang darat dan laut yang terpadu. Pendekatan ini diwujudkan melalui beberapa langkah utama seperti keterlibatan multipihak dalam FGD, penyediaan data berbasis kolaborasi antar sektor, perencanaan berbasis keuangan, dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan. Kalau pandangan kami ini sangat tepat dibentuk karena memang permasalahan terkait dengan bentang alam dan bentang laut ini membutuhkan berbagai pihak, permasalahan yang multisektoral, sehingga memang perlu adanya pembentukan Pokja yang diharapkan dapat membantu melaksanakan dan ada kolaborasi terkait dengan hasil yang ingin dicapai. Tentu saja pertama Bapeda sebagai koordinator, lalu yang berikutnya ada teman-teman dari tata ruang di PUPR atau mungkin di dinas lainnya di kabupaten lain, lalu yang berikutnya ada teman-teman dari lingkungan hidup ya, itu dua dinas itu tuh cukup banyak berperan. Lalu kemudian mungkin kalau di bagian pemberdayaan masyarakat ya teman-teman di Spermades juga perlu dilibatkan.
kolaborasi maupun kerjasama antara stakeholder. Jadi ada beberapa kepentingan sektoral yang masih berusaha kita himpun di dalamnya. Selain itu juga hubungan komunikasi itu sangat penting yang harus kita jalin untuk mengerat jaringan ataupun kolaborasi antara stakeholder dan mitra kerjasama di tingkat provinsi. Pokja Solusi berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk menyusun rencana, melaksanakan program, dan memantau pengelolaan bentang darat dan laut secara terpadu. Pokja ini diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan, strategi, dan program nasional dengan agenda pembangunan daerah, sehingga kebijakan seperti transformasi ekonomi biru dapat diterapkan secara efektif, mendorong sinergi antar sektor, dan memperkuat pembangunan berbasis ekosistem. Yang pertama adalah terbentuknya integrasi ruang dan ekosistem sebagai juru kunci, bahwa keterkaitan antara pemanfaatan ruang dan ekosistem itu sama berdampak pada hulu dan hilir. Pertama, Pokja Solusi Jawa Tengah segera terbentuk. Yang kedua, rencana induk pengelolaan darat dan lautan terpadu di Jawa Tengah juga segera kita susun dan selesai. Saya tentu berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu mengakselerasi Bangka Belitung menjadi lebih baik ke depan. Gitu ya. Pelaksanaan FGD ini keren dan harapannya kami akan ada FGD selanjutnya yang lebih seru, yang lebih mempererat hubungan 3 kabupaten dan sekaligus yang dinaungi oleh Provinsi Jawa Tengah dan Konsorsium Solusi. Sukses untuk kita semua.